Bapak Haji Syarif Hamidi, Bapak Haji Muhar, Bapak Sandiaga, Bapak Haji Jawaluddin, dan juga insyaAllah Bapak Ustaz Jailani, dan juga para sahabat yang hadir, para jemaah yang juga seluruh pengurus Masjid Ar-Ridha yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukuri nikmatillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat inayah dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada wajah pada bersama dalam rangka taklim setiap malam Sabtu di masjid ini dengan pelajaran hadis arba'in. Semoga kehadiran kita semua yang hadir semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu semoga dicurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dengan harapan semoga kita sebenarnya kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya hormati, sebelum taklim kita dimulai, mari bersama-sama kita baca doa Al-Fatihah yang kita kirim dari yang pertama untuk Musannif Mu'allim hadal kitab dan juga para guru kita semua dan juga kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia dan juga kepada keluarga kita yang telah dipanggil dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita sebagai saudara yang sudah meninggal dapat doa mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima semua amal kebenaran alam kebenaran amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa nabiyyina hudan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummahatina wa jadidina syekhana Muslim sallallahu alaihi wa sallam. Syubillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada bab hari ini tentang masalah amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah taala? Qala adwamuha wa in qallah. Rahul Bukhari Muslim. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW karena sahabatnya bingung. Saya tiap hari mengamalkan sesuatu, wiritan, doa, ngaji, kemudian sholat siang malam, bahkan sholat tahajud dan lainnya. Ini yang paling bagusnya apa? Ayyul a'mali ahabbu ila Allah Ta'ala ya Rasulullah. Saya banyak mengamalkan sesuatu. Tiap hari saya mengamalkan surat Al-Waqi'ah, surat Yasin, surat Al-Mulk. Bahkan saya wiritan juga manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani saya baca. Kemudian Dalailul Khairat saya baca. Terus Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad, Hizib Syakran, semua saya baca. Jadi bingung. Makanya sampai ditanya, terus amalan apa yang paling bagus? Karena semua saya amalkan. Di mana di antara amal ini yang paling bagus ya Rasulullah? Ya, di mana yang paling bagus amalan ini ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab dengan tenang. Beliau menjawab bahwa enggak usah kita mengamalkan berbagai macam amalan yang banyak. Ya, sampai kita lupa, dan ada yang lupa saking banyaknya amalan kita. Masih amalan sholawat, masih amalan ratib al-haddad, masih al-attas, masih hidup syakran,
masih dalailul khairat, semua dibaca. Masih sholawat narian, nggak usah diamalin semua kata Rasulullah. Yang jelas amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah habbu ila Allah taala qala adwamuha wa in qalla. Jawabannya Rasulullah hanya sedikit, ialah amalan yang sedikit asalkan istiqomah. Ya, gak usah kamu baca jangan usah amal sedikit. Misalnya kamu habis sholat sering baca istighfar berapa? 41 kali. Itu Pak, saya diri dulu misalnya. Itu Pak Ustaz, sudah 30 tahun saya kerjakan. Apa amalan apa? Saya baca istighfar habis sholat itu 41 kali dan sholawat 100 kali. Tapi sampai sekarang saya amalkan sampai 40 tahun misalnya. Nah, itu termasuk amalan yang paling bagus menurut Allah, walaupun sedikit tapi dia langgeng sampai tua. Ya. Daripada banyak amalan ketinggalan, dalail ketinggalan, ada yang lupa dibaca, nggak usah. Yang paling senang adalah kata Rasulullah, menurut Allah adalah orang yang amalannya itu sedikit tapi dia abadi, tapi istiqomah, tapi terus dia istiqomah terus dibaca walaupun dia udah tua. Kenapa? Al-istiqomah ainul karamah. Karena di dalam kekeramatan, keistiqomahan ainul karamah, akan ada kekeramatan, akan ada kemuliaan. Nih, ada orang contoh, saya punya teman di pesantren itu, dia itu nggak pernah tidur karena tiap malam itu iritan ke makom, ya, tiap malam. Bahkan dia punya amalan khusus yang dibaca di makom di kuburan para ulama di belakang pesantren gitu. Nah, itu bagaimana? Itu sampai sekarang dia keluar pesantren. Sekarang dia alhamdulillah udah punya pesantren, santrinya udah hampir 3.000. Ya, 3.000 rumahnya di Cilincing. Itu satu pesantren dengan saya. Padahal dia itu kalau enggak berarti dia pernah amalan sesuatu yang hanya sedikit. Tapi karena dia istiqomah, ainul karamah. Setelah dia keluar dari pesantren dan dia jadi orang yang disukai oleh orang, dia punya martabat, makanya dia itu sekarang ada kekeramatan, ada kemuliaan. Sampai sekarang ya udah banyak santrinya, bahkan dia itu sudah bisa mengobati sesuatu, mengobati apa dengan ucapan, dengan dan sebagainya, dengan doa dan wiridnya. Dia alhamdulillah jadi orang yang karamah, orang yang keramat, yang mulia. Jadi keramat itu adalah derajat, ya. Kekeramatan itu adalah derajat. Ada orang yang biasa aja, tapi dia punya kekeramatan. Ini adalah kekeramatan, adalah bentuk derajat yang Allah berikan kepada orang itu. Ya, makanya di sini katakan sedikit tidak apa-apa mengamalkan sesuatu asalkan istiqomah. Karena al-istiqomah ainul karamah. Karena dengan dia itu istiqomah ainul karamah, insya Allah akan memberikan kemuliaan, kekeramatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang ngamalin surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah, ada yang mengamalkan ayat kursi. Ini walaupun diamalkan sehari 3 kali, ya, 3 kali amalan ini, tapi dia terus continue, insya Allah nanti akan mengeluarkan kekeramatan. Ya, yang biasa sholat duha, yang biasa sholat tahajud, yang biasa sholat apapun, dengan kekeramatan ini insya Allah akan lebih mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hadis ini adalah sahabat tadi mengatakan terlalu banyak amal yang dikerjakan sampai dia minum. Terus amalan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Amaluha inqallah. Kata Rasulullah, gak usah dibaca semua amalan kamu itu. Tapi kalau kuat gak apa-apa. Tapi yang paling bagus adalah adwamuha wa inqallah. Yang penting kamu walaupun sedikit, yang penting kamu istiqomah, tidak pernah terlambat kamu baca setiap hari. Ini intinya hadis ini. Ya, jadi
apapun yang kita berikan, apapun yang kita punya ilmu, apa yang punya berikan ini, kalau hanya misalnya banyak-banyak boleh, tapi kalau misalnya nggak usah ini kita aja. Saya istiqomah al-waqi'ah Pak Ustaz, saya al-mulk Pak Ustaz, saya Yasin. Dikatakan siapa orang yang istiqomah baca Yasin, ya, Yasin, baca Yasin umurana. Siapa orang yang banyak mengamalkan surat Yasin setiap waktu, maka Yasin umurana, Allah gampangkan urusannya. Kalau ini tiga surat yang bagus ini, Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk.